Chapter 117. Pertemuan pertama 3. Para pahlawan dan polisi yang dikirim menangkap semua penyelundup yang menyebabkan keributan di Disneyland. Judul besok harus seperti, gagal negosiasi mengarah ke penyelundup perselisihan. Pesta Jin Sahyuk, yang merupakan penyebab sebenarnya di balik banyak kekacauan, menghilang sebelum pihak berwenang tiba, dan Kim Suho dan Chae Na-yun pulih berkat ramuan saya. Petik 2. Saat ini, Kim Suho sedang duduk di antara potongan aspal yang hancur. Aku berjalan di belakangnya dan meletakkan tanganku di kepalanya. Rambutnya cukup lembut. Kim Suho berbalik dan tersenyum ketika dia melihatku. Aku balas tersenyum dan duduk di sebelahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Iya, terima kasih. Saya akan membayar Anda kembali untuk ramuan itu. Petik 2. Kamu tidak perlu melakukannya. Jadi, bagaimana hubunganmu dengan gadis itu sebelumnya? Petik 2. Meskipun saya sudah tahu jawabannya, saya tetap bertanya. Kim Suho memandang ke cakrawala jauh dan bergumam. Dia hanya seseorang yang aku kenal. Saya melihat. Saya tidak bertanya lebih jauh. Untuk sementara, kami berdua menatap langit malam tanpa suara. Petik 2. Hajin. Lalu tiba-tiba, Kim Suho memanggil namaku dengan nada serius. Iya. Saya berbicara selembut mungkin. Kim Suho berbalik ke samping dan menghadap saya langsung. Matanya dipenuhi dengan emosi yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Saya mengerti apa yang dia rasakan, namun saya tidak bisa memahaminya secara bersamaan. Kehilangan rumah seseorang. Rasa kesepian itu adalah sesuatu yang dapat saya empati, tetapi tidak seperti saya, Kim Suho tidak memiliki harapan untuk dapat kembali. Sudahlah. Timpang. Saya tertawa dan mencerahkan suasana. Kim Suho menerimanya dengan senyum tanpa suara. Ngomong-ngomong, kaulah yang menekannya, kan? Tidak, dia adalah orang yang menekan dirinya sendiri. Apa artinya itu? Saya bangkit dan meletakkan tangan saya di bahu Kim Suho. Itu berarti dia meremehkanku. Petik 2. Kim Suho menatapku dengan mata jernih. Saya menyadari bahwa Kim Suho memiliki beberapa pesona. Sebagian besar waktu, dia adalah orang yang dapat diandalkan dan cerdas, tetapi hari ini dia memiliki aura melankolis tentang dia. Saya pergi. Saya tidak tahu siapa dia bagi Anda, tetapi jangan terlalu sedih. Petik 2. Aku tidak jatuh. Kim Suho tersenyum malu-malu saat dia mengatakan kebohongan yang jelas. Menemukan sisi dirinya agak tidak menyenangkan, aku mengacak-acak rambutnya dengan kuat. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Aku akan pergi sekarang. Apa, hei? Dengan rambutnya yang bengkak seperti domba, Kim Suho memelototiku setengah tersenyum. Aku menerima tatapannya dengan senyum main-main ketika aku berjalan kembali ke hotel. Kamar 2 orang di Hotel Mewah Busan. Yoyonha saat ini tenggelam dalam pikirannya. Hari ini adalah malam yang sangat rumit. Sebenarnya, itu adalah malam pertama yang dia alami sejak mengetahui kebenaran saat dia pingsan tadi malam. Petik 2. Aku tidak bisa memberitahunya. Dia bergumam. Meskipun dia bertekad untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Kim Hajin, dia melewatkan kesempatan itu sambil ragu-ragu. Anda tidak harus mengatakannya. Yoyonha masih ingat apa yang dia katakan padanya. Namun, dia tidak tahu pengakuan apa yang akan dia buat. Selain itu, bahkan tanpa apa yang dikatakannya, Yoyonha merasa ada kemungkinan dia tidak akan mengaku. Dia takut. Suatu hari ketika dia menemukan kebenaran, senjatanya akan menunjuk ke arahnya. Bahwa pria yang dianggap sekutunya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya akan menjadi eksistensi yang paling mengancam hidupnya. Itulah yang membuatnya takut, dan itulah yang membuatnya sedih. Gelombang itu terasa luar biasa gelombang. Pada saat itu, Chae Na-yun keluar dari kamar mandi dan menyela pikiran sedih Yoyonha. Yoyonha balas menatapnya. Chae Na-yun tengah mengenakan pakaian dalamnya. Tanya Yoyonha. Petik 2. Apakah itu sakit di mana saja? Oh, tidak apa-apa. Tampaknya, perawatan daruratnya bagus. Petik 2. Konsumsi segera ramuan dan ketangguhan tubuhnya membuatnya sehingga luka internalnya mudah disembuhkan. Wah. Chae Na-yun duduk di tepi tempat tidurnya tanpa mengenakan apapun kecuali pakaian dalamnya. Yoyonha meliriknya. Ada kucing kartun yang tergambar di pakaian dalamnya, tetapi dia tidak terlihat kekanak-kanakan karena sosoknya yang sangat baik. Chae Na-yun mengambil arlojinya alih-alih mengenakan pakaian. Melihatnya mengetik di papan ketik holografik, Yoyonha bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya mengirim SMS Kim Hajin. Saya pikir saya harus berterima kasih padanya. Petik 2. Yoyonha mengawasinya diam-diam. Chae Na-yun menghormati Chae Jochul, kakeknya. Tapi Chae Jochul memainkan peran yang bahkan lebih besar daripada Yo Jin Wong dalam tragedi yang diderita Kim Hajin. Tentu saja, Chae Jochul tidak akan menunjukkan sisi buruknya kepada cucunya. Namun, semakin lama Chae Jochul tetap menjadi kakek yang baik, semakin Chae Na-yun akan merasa dikhianati ketika dia tahu. Haruskah aku memberitahunya tentang masa lalu Kim Hajin? Bahwa orang yang membunuh orang tua Kim Hajin, merampoknya dari keluarganya dan memaksanya untuk hidup dalam kesendirian adalah Chae Jochul, yang paling ia kagumi.
Atau haruskah aku diam saja? Petik 2. Yoyonha menyebut namanya. Nayun. Iya. Cae Nayun tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Kim Ha-jin yang bengkok dan kusut. Dan jika mungkin, Yoyonha ingin dia tetap tidak menyadari. Yoyonha mengenal Cae Nayun dengan baik. Sebagai seseorang yang tahu sakitnya kehilangan keluarga, Cae Nayun pasti akan merasa lebih bersalah dan sedih daripada Yoyonha. Petik 2. Siapa orang itu? Maksud kamu apa? Orang yang menyerangmu. Oh, saya tidak tahu. Petik 2. Kamu tidak memberi tahu polisi. Ya, aku terlalu malas. Cae Nayun tidak memberi tahu polisi bahwa dia diserang. Mungkin karena dia takut ayahnya mencari tahu dan menyebabkan kekacauan. Ketuk, ketuk, ketuk. Mata dan jari Cae Nayun terfokus pada layar jam tangannya. Yoyonha menatapnya dengan seksama, lalu menambahkan. Bersikap baik. Saat kamu mengirim pesan kepadanya. Bersikap baik dan tidak snarky. Petik 2. Apa? Dengarkan aku saja supaya kamu tidak menyesal nanti. Apakah kamu tinggi? Petik 2. Cae Nayun memandang dengan heran ke arah Yoyonha yang diam-diam merangkak ke tempat tidur. Memiringkan kepalanya, Cae Nayun melihat jawaban yang baru saja ia terima dari Kim Ha-jin dan mengerutkan kening. Tidur. 2 hari kemudian, jam 11 pagi, hari Minggu. Saya kembali ke kamar asrama Cube bersama Evandel dan Hayang. Dibandingkan dengan suite kepresidenan dan kamar apartemen Seoul yang saya nikmati selama akhir pekan, kamar asrama Cube terlalu kecil dan sempit. Syukurlah, saya akan diberi ruang yang lebih besar tahun depan. Jika saya tidak tahan, saya selalu bisa keluar dari asrama dan pergi ke sekolah. Ayam gelombang ayam gelombang ayam, ayam, ayam gelombang. Ketika saya berjalan ke dapur dengan 3 ayam panggang yang saya beli, Evandel dan Hayang menunggu dengan cemas di meja dapur. Karena Hayang hanya makan kaki dan sayap. Evandel memberi Hayang 2 kaki dan sayap ayam. Setelah bertarung cukup lama, Evandel tampaknya akhirnya belajar konsep berbagi. Saya menyaksikan mereka makan sambil tersenyum, lalu berjalan ke kamar tidur dan menyalakan laptop saya. Anda mendapatkan 433 SP. Keberuntungan berlaku, memberi Anda 22% bonus SP. Saya mendapatkan cukup banyak SP dengan kejadian tadi malam. Bonus keberuntungan hanya mendekati 100 SP. Karena saya mengumpulkan cukup banyak, sudah saatnya saya menggunakannya. Saya mengetikkan salah satu fisioterapi yang saya pikirkan. Fisik memori obat. Itu adalah salah satu yang terbaru yang saya buat. Karena kelihatannya saya akan mengkonsumsi banyak obat mulai sekarang, saya datang dengan fisik untuk membuat efeknya lebih permanen. Sama dengan memori. Ketika mengkonsumsi obat dengan properti dan efek yang sama, tubuh akan menghafal sebagian dari efek obat. Jumlahnya tergantung pada keberuntungan. Reproduksi. Tubuh secara alami akan menghasilkan efek obat yang 100% hafal. Jumlahnya tergantung pada keberuntungan. Efek obat yang diproduksi ulang akan memiliki waktu reproduksi cooldown yang berbeda tergantung pada efeknya. Adaptasi dan pertumbuhan. Efek obat akan meningkat dengan konsumsi dan reproduksi berulang. Jumlah dan frekuensi tergantung pada keberuntungan. Sama dengan 1000 SP akan dikonsumsi. Apakah Anda ingin menyimpan? Mengutuk. Seperti yang diharapkan, modifikasi yang berkaitan dengan peningkatan stat permanen sangat mahal. Tetapi menjadi mahal juga berarti itu sepadan dengan biayanya. Belum lagi, saya memiliki lebih dari cukup SP untuk membayarnya berkat memerangi Asura dan menyerang Jin Sahyuk. Pengaturan telah diubah. Keberuntungan berlaku, meningkatkan fungsionalitas keseluruhan medicinal memory fisik. Selanjutnya, saya mencoba makan pil ginseng. Dengan mengkonsumsi obat, kekuatan, vitalitas, stamina, dan statistik kekuatan sihirmu meningkat perlahan. Tubuh Anda mengingat 4% efek obat, peningkatan stat pil ginseng. 4%. Dengan anggapan bahwa kenaikan itu linear, saya hanya perlu mengonsumsi 25 pil untuk tubuh saya agar bisa memperbanyaknya. Itu tidak buruk Kemudian tiba-tiba, lengan atas saya mulai terasa sakit. Itu adalah rasa sakit yang saya harapkan tetapi tidak menantikan untuk memilikinya. Aku dengan cepat melepas bajuku dan menatap lenganku. Garis sabit sedang ditarik di atas stigma berbentuk salib. Aku mengepalkan gigiku untuk mencegah rangan. Evandel saat ini berada di luar. Aku tidak bisa membiarkannya mengkhawatirkanku tanpa alasan. Di bawah sensasi terbakar yang tidak mungkin untuk terbiasa, kesadaran saya mulai memudar. Ketika saya membuka mata, itu jam 11 pagi. Terlebih lagi, hari ini adalah hari Minggu, hari aku berjanji untuk bertemu dengan Rahel. Sial, aku kacau. Saya pergi ke ruang tamu dan menemukan Evandel dan Hayang sedang tidur. Saya pertama kali memeriksa jam tangan pintar saya. Panggilan tidak terjawab pukul 6.34. Ada satu panggilan tidak terjawab pada pukul 6.34 pagi. Mungkinkah? Meskipun lenganku masih sakit, aku segera berlari keluar dari kamarku dan berlari ke tempat yang aku janjikan untuk bertemu Rahel.
Setelah tiba hanya dalam 5 menit, saya bersembunyi di semak-semak di dekatnya dan mencari Rahel. Petik 2. Seperti yang kupikirkan, Rahel masih menungguku. Dia berada di sebelah kucing jalanan, mungkin untuk mengatasi kesepiannya. Rahel membelai punggung kucing itu dan menatap ke langit. Mulutnya bergerak perlahan. 1, 2, 3. Sepertinya dia menghitung bintang. Meskipun saya merasa sangat menyesal, saya pertama-tama memeriksa pergelangan tangannya untuk mencari gelang itu. Tanpa itu, tidak mungkin aku bisa membantunya. Syukurlah, dia mengenakan gelang itu. Aku mendekatinya saat aku menggaruk kepalaku. Rahel sih. Rahel menemukanku, lalu menundukkan kepalanya diam-diam. Untuk seseorang yang menunggu selama 5 jam tanpa mendengar kembali, dia sepertinya tidak terlalu marah. Namun, bibirnya yang sedikit menonjol dan mata yang tajam seperti kucing memberitahu saya bahwa dia kesal. Saya tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, dia menunggu 5 jam. Maaf saya terlambat. Sesuatu muncul. Petik 2. Perlahan aku berjalan menghampirinya. Rahel menyambutku dengan senyum tipis. Sepertinya kamu baru saja bangun. Rahel melirik rambutku. Saya menyentuh rambut saya. Memang sombong seperti baru saja bangun dari tempat tidur. Tapi tidak apa-apa, aku hanya datang ke sini juga. Petik 2. Maaf. Petik 2. Dia benar-benar terdengar kesal. Merasa canggung, saya merentangkan tangan saya sedikit. Karena aku terlambat, aku akan langsung mengejar. Rahel sih ingin belajar tentang barrier, kan? Petik 2. Rahel mengangguk dalam diam. Tapi sebelum aku bisa mengajarimu barrier, mengapa kamu tidak mencoba mengikuti metode pelatihanku? Iya nih. Kau tahu, orang memiliki metode pelatihan yang berbeda. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi kemerosotan adalah dengan mengubah metode pelatihan seseorang. Metode yang saya gunakan mungkin cocok untuk Rahel sih juga. Petik 2. Mendengar nada bicaraku yang terburu-buru dan bingung, Rahel menatapku ragu. Kenapa kita tidak melambat besok? Tidak, coba saja duduk seperti kamu sedang bermeditasi. Rahel memiringkan kepalanya seolah-olah dia tidak mengerti apa yang saya maksud. Duduklah seperti aku. Ah iya. Rahel duduk bersila di tanah. Selanjutnya, sebarkan kekuatan sihirmu ke seluruh tubuhmu. Ini disebut menerobos titik akupuntur. Petik 2. Aku menggumamkan beberapa kata bas yang kuingat dari novel seni bela diri. Untungnya, Rahel mulai berkonsentrasi mengendalikan kekuatan sihirnya tanpa mengeluh. Cahaya biru samar mulai mengelilingi tubuhnya. Bagus, teruskan saja. Saya mendorongnya, berharap dia tidak merasa terlalu mencurigakan. Selanjutnya, coba gerakkan semua kekuatan sihir itu ke pergelangan tangan kirimu. Kami akan membuatnya mengitari tubuh Anda sesudahnya. Petik 2. Ini adalah bagian terpenting. Saat kekuatan sihirnya membuka gelang di pergelangan tangan kirinya, metode latihan yang tidak berguna ini akan menjadi metode latihan terbaik. Masukkan kekuatan ke pergelangan tangan kiri, seperti kau memancarkan kekuatan sihir darinya. Sesh. Gelang itu mulai bergetar dari getaran kekuatan sihir. Namun, debu bibit kupu-kupu tidak menunjukkan tanda-tanda keluar, sementara wajah Rahel memerah seperti tomat. Lebih keras, seperti kamu ingin mematahkan gelang itu di pergelangan tanganmu. Gemetar Rahel menjadi lebih kuat. Pergerakan kekuatan sihirnya juga menjadi lebih ganas, dan pada akhirnya, jepret. Gelang itu patah setengah. Debu bibit kupu-kupu di dalam akhirnya mulai mengalir.